Kepada PPHC, aku butuh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang pagi. Kenapa kayak gini? Biar kayak Pak Vidi. Selamat ulang tahun untuk PT Krakatau Tirta Industri yang ke-23. Luar biasa pagelaran tahun ini, sungguh meriah. Boleh tepuk tangan? Gak usah tepuk tangan, biasa aja karena tahun lalu lebih meriah. Info dari panitia, infonya. Jadi kalau mau disalahkan panitia lah. Oke, buat yang mungkin pada curi-curi pandang di baju saya hari ini, ketawa bersama sejahtera. Jadi kalau yang gak ketawa hari ini berarti belum sejahtera, Pak. Jadi kalau sejahtera berarti kelas dunia. Setelah kelas dunia barulah kita bisa tertawa dari air. Buat yang belum tahu mungkin keterlaluan ya. Saya perkenalkan diri, nama saya Norman, gak pakai Kamaru. Kebetulan saya juga sebentar lagi ulang tahun, tanggal 1 November tapi. Oke, saya anak terakhir. Buat yang belum tahu juga, anak terakhir itu anak bungsu. Di keluarga saya paling dekat sama ayah saya ya. Udah saya anggap seperti bapak saya sendiri. Soalnya dari kecil udah main bareng gitu. Buat yang hadir hari ini mungkin belum tahu juga kalau saya ini adalah juara 1 stand up comedy KTI HUT ke-22. Sabar, itulah prestasi satu-satunya dalam hidup saya. Jadi tolong dihargai. Saya saat itu juara, hampir seluruh direksi ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Pak Vidi waktu itu sebagai jurinya langsung ya. Terus pesertanya waktu itu ada Bapak Edi Rahman, tapi beliau berhalangan hadir. Dan satu lagi Bapak Tatang, kebetulan waktu itu beliau hadir. Sudah jelas kan ya, pesertanya direksi, jurinya direksi, sudah jelas lah juaranya saya. Karena stand up itu bukan berdasarkan jabatan, tapi berdasarkan keresahan. Dan mana mungkin direksi punya keresahan yang pantas untuk kita tertawakan. Contohnya misalkan Pak Vidi lagi berpidato gitu kan. Maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kerja PT Krakatau Tirta Industri, hari ini saya sedang resah karena target kita tahun ini jauh lebih besar. Terus kita tertawa, yang ada kita di SP. Dan lagi direksi mana mungkin punya keresahan seperti kita yang resah setiap tanggal gajian gitu. Kalau tanggal gajiannya hari Sabtu atau Minggu, yang organik kan udah pasti Jumat, lah kita udah pasti Selasa. Soalnya Senin direksi lagi nggak ada. Saat saya juara waktu itu saya disuruh roasting MT. Yes, dalam hati tuh, yes. Belum kenal udah suruh ngeledek-ledekin. Yes, pokoknya saya siapkan materi separah mungkin lah buat ngeledekin MT. Jujur demi apapun saat itu saya nggak tahu nama-nama MT tersebut. Dan penempatannya juga saya nggak tahu sama sekali. Saya dibebasin sama panitia, pilih aja yang mana yang mau di roasting. Saat itu saya pilih, udah satu orang nggak tahu itu mau penempatan di mana. Saya pilih, setelah roasting selesai dan pembagian hadiah set. Besoknya pembagian tugas divisi. Ternyata orang yang saya roasting satu dinas bareng saya. Bukan satu dinas lagi, satu kerjaan gitu. Dan sekarang 1 tahun lagi, setahun sekarang dia jadi atasan saya. Itu dalam hati saya berpikir, itu hadiah apa hidayah? Tapi nggak apa-apa, mungkin itu udah jalannya. Dan sekarang ada karyawan baru juga yang baru hadir di PT Krakatau Tirta. Buat panitia, aku nggak disuruh di roasting. Siapa tahu bisa jadi atasan juga. Bahkan mungkin atasan yang super. Soalnya tahu-tahu ada gitu.
Ngomongin soal atasan, di divisi saya baru saja ada pindah atasan gitu kan. Salah satu atasan terbaik di PT Krakatau Tirta Industri. Saat itu beliau juga dapat penghargaan sebagai karyawan teladan di levelnya. Tapi dia pindah gitu kan. Dan teman saya namanya sebut saja Teguh. Dia nangis gitu kan, nangis di pojokan. Sebagai teman yang kurang baik lah, maksudnya walaupun saya kurang baik suka ngerjain dia. Dia lagi tidur saya kasih kopi, dia lagi tidur saya fotoin, dia lagi tidur saya gambar-gambar mukanya. Pokoknya kasihan. Tapi ketika dia menangis, karena seangkatan saya pun ikut menangis. Dan dengan baik hati saya mau nanya ke dia kan, apa yang membuat dia nangis? Karena malu bertanya, sesak napas. Saya tanya, Guh, kamu kenapa? Apa yang membuat kamu menangis terseduh-seduh hari ini, Teguh? Kesel saya nanya. Saya pegang lehernya, mungkin ini kayak di film-film kesurupan. Saha ieu teh saha. Aing. Kunaon aing di sini ya? Kunaon aing di dia? SPL aing kulut di tangan-tangan papar Joko berpindah. Astagfirullahaladzim. Gara-gara SPL, padahal papar Joko pindah cuman ke gedung produksi, nggak ke luar negeri gitu. Tinggal jalan ya Allah. Tapi memang ya, SPL itu mungkin bagi sebagian orang biasa aja, tapi buat kami adalah jiwa raga kami. Beda Teguh, beda saya. Mengenai SPL, saya lagi kurang enak badan hari ini karena lagi musim hujan dan lagi banyak-banyaknya SPL ya. Banyak-banyaknya di cancel. Saya dari divisi PPHSC, tepuk tangan dulu buat divisi. Luar biasa kalian kompak hari ini. Walaupun kita kalah di olahraga, kita balas di seni, oke? Ngomongin divisi saya, di divisi saya ini ada guru spiritual saya. Buat bapak direksi, saya punya guru spiritual di PPSC. Sebut saja dia adalah Ibrahim alias Ibeng. Buat yang belum tahu orangnya di situ. Beliau ini juga merupakan salah satu pendekar terbaik Banten. Tepuk tangan dulu buat beliau. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas hari ini. Saya ingin bahas mengenai Ibeng, sisi lain dari beliau. Nama lainnya, nama keren gitu kan. Ketika itu suatu hari saya nongkrong biasa kan, jam istirahat sama beliau dan satu lagi Pak Bambang gitu kan. Pak Bambangnya masih ada. Duduk bersamaan gitu kan, sambil ngopi. Terus tiba-tiba ngobrol gitu kan. Tiba-tiba Pak Ibeng ketawa sendiri. Kenapa? Terus ada notifikasi di HP-nya gitu. Saya penasaran kenapa bisa tertawa sendiri padahal cuma ngelihat HP gitu. Saya lihat kontak masuknya itu Pak Bambang 2. Pak Bambang 2. Perasaan Pak Bambang gak megang HP gitu kan. Di sebelahnya Pak Bambang. Ngapain coba? WhatsAppan deket-deketan. Ya gak mungkin kan. Penasaran, makin penasaran saya lihat pesannya, isi pesannya enggak lagi enggak makan siang, lagi PMS nengnya. Hah? PMS? Buat yang nggak tahu PMS itu pengen makan somai. PMS gitu loh. Masa Pak Bambang ngecat ke Pak Ibeng PMS? Saya mulai penasaran dan Pak Ibeng akhirnya mengakui kesalahannya dan melihatkan fotonya pada saya. Ternyata fotonya perempuan. Terus Pak Ibeng, saya tanya. Terus Pak Ibeng jawab gitu. Karena laki-laki memiliki 99 akal melebihi perempuan. Apaan coba? Ditanya malah jawabnya begitu. Tapi syukur demi syukur, beliau ini suka memberikan wejangan kepada saya dan saya bertanya kepada beliau saat itu. Pak Ibeng, saya lagi bingung. Kenapa man? Saya ingin melamar calon saya. Siapa? Yang mana? Yang mana ya? Oh itu orang. Waktu itu saya sudah mau melamar dia, tanya ke Pak Ibeng gimana caranya gitu supaya lebih baik dan bisa diterima gitu. Pak Ibeng gimana caranya? Terus Pak Ibeng itu ngebisikin saya. Ya Allah, kenal ludah doang ini. Tapi nggak apa-apa, kata beliau, datengin ke rumahnya langsung. Tapi saya nggak yakin Pak Ibeng. Yang penting kamu punya niat, kata beliau. Karena
Innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu itu diawali dari niat yang tulus, man. Oke, Bang, kalau begitu berangkat. Langsung berangkat ke rumahnya. Set. Ada beliaunya, ada ibunya gitu kan. Terus Pak Ibeng bisikin lagi, pakai cara yang beda, man, pakai cara yang kamu kuasai. Kalau bisa pakai pantun. Waktu itu saya pantunin tuh kan. Itik bukan sembarang itik, ini itik Pak punya Pak Sukidi. Hei nona cantik, bolehkah kau kumiliki? Ternyata dia balas. Beli marjan pak lewat tiki, minumnya dalam kamar. Jangan asal kau memiliki kalau kau tak berani melamar. Saat itu saya, waduh, hilang rumah, ada kamar, tapi nggak ada ruang tamu. Bilang mamahmu, aku siap melamarmu. Tapi datang mamanya gitu kan. Set. Kamar bukan sembarang kamar. Ini kamar Ira dan Sisi. Jangan asal melamar kalau kau bukan perwira polisi. Di situ saya merasa sedih, merasa down. Ibarat kata ada bonus keluar tapi cuma kecipratan. Tapi Pak Ibeng dengan gagahnya masih membisikin saya terakhir kalinya. Apa sih? Udah doang. Terakhir beliau membisikin saya pantun. Ada Kuman dimakan Ira dan Sisi. Ada Pak Muhtar lagi panik karena ada Suketi. Memang Norman bukanlah perwira polisi, tapi bentar lagi organik KTI. Amin kan doa saya. Terima kasih, Norman.